Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah lanjutan dari Dukun Sakti Sudiro. Dan untuk kisah kali ini berjudul Jejak Srikanti. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Serasa hancur dunia ini ketika sesampainya di rumah, Srikanti mendapati Sudiro sedang bercumbu mesra dengan seorang perempuan muda yang terlihat sangat cantik di matanya. Amarah yang tidak terbendung lagi membuat Srikanti memilih pergi dari rumahnya dan membiarkan lelaki pujaan hatinya yang sudah hampir 10 tahun hidup bersamanya melanjutkan perbuatan hina di atas ranjang yang selama ini ditempatinya. Dengan perasaan yang hancur lebur dan dengan amarah yang membuncah, Srikanti pun langsung berlari keluar rumah untuk kembali ke rumah orang tuanya. Tapi langkah Srikanti pun langsung terhenti ketika dia mencium aroma harum semerbak yang belum pernah ditemuinya. Hingga Srikanti pun merasa tiba-tiba semua amarahnya hilang seketika. Bersamaan dengan hilangnya amarah serta sakit di hatinya, muncul sosok pria bertubuh tinggi dengan badan tegap yang sedikit lebih berisi dibandingkan Sudiro. Hal itu pun membuat Srikanti merasa terpukau dengan sosok pria tampan yang entah dari mana datangnya. Setelah itu Srikanti merasakan sentuhan lembut dari pria bertubuh tegap dan memiliki lengan berotot besar itu. Hingga Srikanti pun seperti terbang melayang dan melupakan semua yang telah terjadi. Tapi dalam sekejap mata, tiba-tiba saja Srikanti sudah berada di sebuah tempat yang membuatnya sangat terkejut dan kembali merasakan amarah dan sakit hatinya. Tempat yang membuat Srikanti tersadar jika saat itu dirinya sudah masuk ke dalam perangkap dari makhluk-makhluk gaib yang memang sedang mengincar keluarganya itu, serta tempat yang kini mengurung tubuhnya. Tanpa sedikit pun rasa takut, Srikanti memandang tajam ke arah sosok makhluk yang memiliki wujud seperti seorang manusia, tapi ditumbuhi bulu lebat seperti seekor kera. Dari balik jeruji besi yang tempatnya berada, Srikanti pun mulai bertanya kepada sosok makhluk gaib tersebut tentang apa maksud dari semua ini. "Apakah kau ada hubungannya dengan jagat Madaya?" tanya Srikanti dengan nada suara datar. Tapi sosok makhluk yang terlihat sedang menikmati makanannya itu hanya terdiam dan hanya menoleh ke arah Srikanti sambil tersenyum. "Aku sudah tahu maksudmu. Kau sengaja menjebakku dan membawaku ke tempat ini agar suamiku datang menyelamatkanku dan kau dapat menghabisinya dengan mudah di tempat yang menjadi daerah kekuasaanmu ini. Bukankah begitu, monyet hutan?" ujar Srikanti yang mulai membuat sosok makhluk gaib berwujud kera besar berbulu hitam yang memiliki tanduk runcing di atas kepalanya itu sedikit menoleh ke arahnya. "Baru kali ini aku tahu ada monyet yang memiliki tanduk," imbu Srikanti sambil membersihkan tempat yang akan dijadikannya tempat duduk itu. "Terserah kau mau berkata apa, Nyai. Yang jelas, aku bisa berbuat apapun kepadamu saat ini. Aku bisa saja langsung membunuhmu dan memakan mentah-mentah tubuh mulusmu itu. Tapi aku lebih memilih menjadikanmu wadah dari calon keturunanku," balas sosok makhluk gaib bertubuh besar itu yang sontak membuat Srikanti terdiam. "Suamimu itu sudah terlalu jauh ikut campur dalam semua urusanku, Nyai. Dan aku ingin suamimu merasakan akibatnya jika mengganggu urusan dari Sugali, sang penguasa Mandala Alas Wetan," imbu sosok raja dari Mandala Alas Wetan yang bernama Sugali itu. "Pantas saja aroma monyet-monyet liar sangat menyengat di sini. Rupanya aku sedang berada dalam kandang monyet yang menjijikan," balas Srikanti yang mencoba membuat Sugali marah. "Nikmati saja hari-harimu di sini. Sebentar lagi aku akan membuatmu mengandung janin dari anak-anakku, Nyai," balas Sugali yang berlalu pergi meninggalkan Srikanti. "Makhluk gila sialan," umpat Srikanti sambil memandang tajam ke arah Sugali.
karena tahu jika tidak ada yang dapat dilakukannya untuk berusaha lari dari penjara gaib yang memiliki energi pelindung tinggi itu. Sri Kandi pun lalu duduk bersila untuk bermeditasi. Dia berusaha untuk menghimpun energi yang dimilikinya untuk memperkuat beberapa ajian yang telah diajarkan oleh Sudiro kepadanya. Sri Kandi pun membuang jauh-jauh prasangka buruknya kepada Sudiro dan terus meminta maaf kepada suami dan anaknya karena kini mereka pasti sedang kebingungan mencari keberadaannya. Sri Kandi yang sudah tidak asing lagi dengan hal-hal gaib pun mencoba tetap tenang di balik penyesalannya. Walau dirinya merasa sangat bodoh dan masih merasa bersalah, tapi Sri Kandi mencoba untuk mencari celah dari energi gaib yang mengurungnya kala itu. Selain telah menguasai beberapa ajian yang diajarkan oleh Sudiro, Sri Kandi pun pernah diberi batu mustika oleh suaminya itu ketika Sudiro hampir mati oleh Mbah Jungkar dan sekutunya yang menaruh dendam kepadanya. Dan tanpa sepengetahuan Sudiro, ternyata Sri Kandi juga diajarkan ajian sambung jagat yang diturunkan langsung oleh Nyai Semala yang tidak lain adalah istri dari Aba Uta. Dengan mencari celah dari bagian dinding gaib yang mengurungnya, Sri Kandi pun mencoba untuk berkomunikasi jarak jauh dengan Sudiro melalui ajian sambung jagat. Ajian sambung jagat adalah sebuah ajian sejenis telepati. Hanya saja dengan ajian sambung jagat, pemilik ajian dapat dengan leluasa mengirimkan pesan kepada orang yang dikehendakinya. Walaupun dia tidak tahu keberadaan orang tersebut serta jarak pun tidak menjadi halangan baginya. Di tingkat yang lebih tinggi, ajian sambung jagat dapat melepas sukma dari pemilik ajian layaknya pengguna ajian rogo sukmo. Hanya saja ajian sambung jagat tidak dapat melakukan pertempuran secara gaib. Entah sudah berapa hari lamanya Sri Kandi berada dalam penjara gaib milik Sugali tanpa memakan atau meminum apapun yang diberikan oleh para penjaga penjara gaib itu. Hingga akhirnya Sri Kandi pun mulai lemah dan mulai berhalusinasi karena kelaparan dan kehausan yang sudah lama dirasakannya. Tapi di tengah kondisi Sri Kandi yang sedang lemah itu, Sri Kandi akhirnya mendapatkan sebuah pesan gaib dari Nyai Semala yang juga menggunakan ajian sambung jagat untuk memberitahunya jika Sudiro dan sahabat-sahabatnya sedang dalam perjalanan ke Mandala Alaswetan untuk membebaskannya. "Akhirnya aku bisa mendapatkan keberadaanmu, Kanti," bisik Nyai Semala yang terdengar jelas oleh Sri Kandi. Karena menyadari jika Nyai Semala dapat menemukan keberadaannya dengan ajian sambung jagat, Sri Kandi pun merasa tenang dan kembali mendapatkan kekuatan untuk bertahan di tengah lapar dan dahaga yang sangat menyiksanya kala itu. Dalam hati Sri Kandi berkata jika saat itu dia berniat untuk menguatkan hati dan pikirannya melalui laku tirakat yang secara tidak sengaja dialaminya itu. Dan juga Sri Kandi memohon kepada Sang Maha Agung untuk senantiasa menjaga dirinya dan keluarganya dari mara bahaya dan segera mendapatkan sebuah pertolongan. Di antara hidup dan matinya itulah Sri Kandi pun melihat ada sebuah cahaya putih yang menyilaukan membangunkannya. Dan dari balik cahaya putih tersebut muncullah seorang kakek tua yang terlihat seperti seorang pertapa dengan rambut putih yang digelung ke atas serta kumis dan jenggot putih panjang yang membuat kakek tersebut sangat berwibawa. "Minumlah apa yang ada di hadapanmu itu, Cahayu," ujar sosok kakek pertapa yang terlihat sangat berwibawa itu. Dengan tubuh lemahnya, Sri Kandi yang merasa sudah tidak lagi berada dalam penjara gaib di Mandala Alaswetan itu mencoba untuk meraih sebuah tempurung kelapa berisi air dan meminumnya. Sungguh sebuah keajaiban yang dirasakan dan dialami Sri Kandi kala itu. Setelah meneguk air dalam tempurung kelapa itu, tiba-tiba tubuhnya kembali bertenaga dan memiliki energi yang berlimpah. Selain rasa lapar dan dahaga yang sudah lama dirasakannya menghilang, Sri Kandi pun seperti memiliki kekuatan baru dalam dirinya. "Terima kasih, Kek. Terima kasih atas pertolongan yang kakek berikan kepadaku," ujar Sri Kandi yang terlihat kembali pulih seperti sebelumnya. "Aku tidak akan membiarkan orang baik sepertimu menjadi korban dari kebiadaban bangsa kera dari kerajaan kecil ini, Cahayu. Apalagi kau juga sudah lama tinggal di lembah Balulang bersama Jelangga Suta dan Semala Asta," balas sosok kakek tua tersebut sambil tersenyum. "Apakah kakek ini adalah kakek Nagawana?" tanya Sri Kandi yang tiba-tiba saja teringat dengan sosok makhluk gaib yang menjadi penguasa di lembah Balulang. "Benar, Cahayu, akulah Nagawana,
sekarang kuatkanlah hati dan pikiranmu, karena sebentar lagi Sugali akan datang untuk menjadikanmu budak nafsu bejatnya. Aku tidak dapat berbuat lebih banyak lagi, Cak Ayu, karena jika aku salah dalam bertindak, maka perang besar di alam gaib akan dapat terjadi dan bencana pun akan melanda di alam nyata. Balas sosok kakek yang ternyata adalah perwujudan dari sosok Nagawana. Sambil menganggukkan kepalanya dan meletakkan kedua tangannya di bagian dada, Sri Kanti pun mengucapkan terima kasih atas apa yang telah dilakukan Nagawana sebelum sosok naga sakti itu pergi dari hadapannya. Dan tiba-tiba saja di balik penjara gaib di tempatnya berada, Sri Kanti melihat sosok kera besar berbulu hitam sedang tersenyum memandang ke arahnya. Selain itu, Sri Kanti juga melihat sosok perempuan berkebaya hitam yang sudah tidak asing lagi di matanya kala itu. "Akhirnya kita dapat bertemu lagi, Sri Kanti," ujar sosok perempuan berkebaya hitam yang tidak lain adalah sosok Nyai Sukma Ayu atau Nyai Cenil, penguasa alas mati. "Ternyata kau masih hidup, Nyai," balas Sri Kanti sambil tersenyum mengejek sosok Nyai Sukma Ayu. "Benar, Sri Kanti, aku masih hidup untuk membuatmu menyesali kehidupanmu yang malang itu." Tidak lama setelah itu, kedua pemimpin dari dua kerajaan gaib itu pun pergi meninggalkan Sri Kanti. Dan tanpa pikir panjang lagi, Sri Kanti kembali mencari titik lemah dari pagar gaib yang ada di penjara gaib itu untuk menggunakan ajian sambung jagat. Usaha Sri Kanti pun tidak sia-sia. Dengan kekuatan baru yang diberikan oleh sosok Nagawana, Sri Kanti dapat menggunakan ajian sambung jagat pada tingkat tertingginya. Kesempatan itu pun langsung digunakan Sri Kanti untuk mencari Sudiro dan memberitahukan keberadaannya saat itu. Setelah dapat berkomunikasi dengan suaminya, Sri Kanti pun kembali melakukan meditasi untuk berusaha lari dari penjara gaib itu. Karena Sri Kanti sadar jika dia tidak segera melarikan diri, maka dia akan menjadi budak nafsu dari Raja Kera penguasa Mandala Alas Wetan itu. Selain itu, Sri Kanti juga tahu jika Sudiro dan kawan-kawannya sedang mengalami kendala dalam perjalanannya menuju ke Mandala Alas Wetan. Seperti apa yang telah dikatakan oleh Wanarupa, jika perjalanannya untuk membebaskan Sri Kanti tidak mudah karena banyak kerajaan gaib yang bersekutu dengan Mandala Alas Wetan, tidak mengizinkan Sudiro dan kawan-kawannya untuk melintas di wilayah mereka masing-masing. Hal itu pun membuat keadaan menjadi kacau hingga pertempuran gaib antara rombongan Sudiro dan para punggawa kerajaan yang berjaga di wilayah perbatasan mereka. Lagi-lagi keberuntungan pun kembali mendatangi Sri Kanti. Ketika pagar gaib di penjara gaib tempatnya berada melemah, Sri Kanti pun langsung menghancurkan pintu besi yang dilapisi energi gelap, yang menjadi satu-satunya jalan keluar baginya. Pertarungan Sri Kanti melawan para penjaga penjara gaib pun tidak terelakkan. Meski itu adalah pertarungan pertama baginya, tapi Sri Kanti mampu mengendalikan setiap serangannya dan energi besar yang kini ada di dalam tubuh. Para penjaga penjara gaib pun bukanlah lawan yang sebanding dengan Sri Kanti kala itu. Hingga dalam waktu singkat, Sri Kanti pun dapat melumpuhkan semua penjaga penjara gaib dan juga melepaskan semua tahanan yang berada di sana untuk mengecoh para penjaga lain yang pasti akan segera mengejarnya. Setelah berhasil melarikan diri bersama beberapa makhluk gaib yang menjadi tahanan dari Mandala Alas Wetan, Sri Kanti pun kembali menggunakan ajian sambung jagat untuk memberitahu Sudiro jika dirinya sudah bebas dan berada di tengah hutan gaib Alas Wetan. Sri Kanti juga mengatakan jika saat itu dirinya bersama dengan beberapa makhluk gaib yang salah satunya adalah sosok putri dari kerajaan gaib lainnya yang sudah lama diculik dan disekap oleh Sugali. Sementara itu, Sudiro yang sedang terlibat pertarungan hebat dengan punggawa kerajaan Girirejo meminta Sri Kanti untuk mencari tempat persembunyian yang aman. Karena saat itu, Sudiro akan sedikit terlambat jika di Mandala Alas Wetan karena sedang menghadapi musuh yang memiliki kesaktian tinggi. Sudiro yang harus bertarung tanpa menggunakan ajian Trisaka Ajiraga dan ajian Sabandung Hiji pun dibuat kewalahan menghadapi sosok makhluk gaib berwujud babi hutan dengan kekuatan besar. Sudiro sengaja tidak menggunakan ajian-ajian terkuatnya itu untuk menghindari perang antar kerajaan. Karena ajian-ajian itu akan mengungkap siapa Sudiro yang sebenarnya dan dari manakah dia berasal. Ajian Sindung Geni dan ajian Sulur Geni menjadi ilmu andalan Sudiro untuk mengalahkan lawannya.
Di sisi lain, Gatra Pawira, Kiwana Sela, Kiwana Taru, Mustika Geni dan Raga Geni serta Wana Rupa juga sedang berusaha menghadapi lawan-lawannya untuk dapat masuk ke wilayah yang menjadi jalan menuju ke Mandala Alas Wetan. Mereka semua berjibaku dan rela bertaruh nyawa untuk membantu sahabatnya yang sedang tertimpa masalah. Aku sudah tidak sabar lagi untuk segera menemukan babi hutan itu, Diro. Cepat, kau gunakan ajian Trisaka Ajiraga agar aku dapat menghancurkannya, ujar sosok Tirta Bagja yang bersemayam di dalam tubuh Sudiro. Jangan, Ki. Kalau kau keluar dari tubuhku, maka kau akan memicu peperangan yang lebih besar lagi, balas Sudiro yang mencoba meminta Tirta Bagja untuk tenang. Kau hanya membuang-buang waktu saja, Diro. Ajian-ajianmu tidak akan dapat menembus kulit tebal dari siluman babi hutan itu, balas sosok Tirta Bagja lagi. Pastinya, setiap makhluk memiliki kelemahannya, Ki. Dan sedikit lagi aku akan menyerang titik lemah makhluk jelek itu, balas Sudiro sambil terus menyerang sosok siluman babi yang menjadi panglima penjaga dari perbatasan wilayah Mandala Giri Rejo dengan wilayah Mandala Giri Asmo. Dengan kemampuannya membaca jalannya pertarungan, Sudiro pun mulai berada di atas angin, dan berkat kecerdikannya, Sudiro akhirnya mampu mengalahkan panglima penjaga itu. Dengan jarum-jarum berkarat yang diarahkan ke bagian moncong panjang dari siluman babi tersebut. Setelah siluman babi itu terkapar, Sudiro pun langsung menggunakan bulu-bulu tajam yang tumbuh di bagian kepala sosok siluman babi itu untuk menyerang lawan-lawannya yang lain dengan ajian Sindung Geni miliknya. Kau memang manusia pilih tanding, Sudiro. Siasatmu selalu berhasil menumbangkan lawan-lawanmu, gumam Tirta Bagja yang merasa kagum dengan apa yang telah dilakukan Sudiro kala itu. Di tempat persembunyiannya, Sri Kanti yang saat itu sedang bersama Dewi Kencana Wungu yang merupakan putri dari kerajaan Tirta Kencana mulai menceritakan apa yang telah terjadi kepada diri mereka masing-masing. Menurut cerita dari Dewi Kencana Wungu, dirinya pun mengalami hal yang sama seperti yang dialami Sri Kanti. Akal sehatnya hilang ketika mencium aroma yang sangat wangi dan melihat sosok pria bertubuh kekar yang membuatnya tidak berdaya kala itu. Setelah berada di dalam penjara gaib di Mandala Alas Wetan, barulah jin dari bangsa kera yang bernama Sugali mengungkapkan alasannya menculik Dewi Kencana Wungu. Kera busuk itu menginginkan mustika yang menjadi sumber kekuatan dari kerajaanku, Kanti. Dia berniat mengembalikan aku dengan mustika Watu Banyu sebagai imbalannya, ujar sosok Dewi Kencana Wungu menjelaskan kepada Sri Kanti. Tapi pastinya ayahku pun menolaknya dan akan membiarkan aku mati dalam penjara Mandala Alas Wetan. Karena jika mustika Watu Banyu jatuh ke tangan musuh, maka pastinya kerajaan kami pun akan hancur atau akan dikuasai oleh Mandala Alas Wetan. Semoga saja aku dan suamiku dapat mengantarmu kembali ke Mandalamu dengan selamat, Dewi, balas Sri Kanti sambil tersenyum. Tapi tidak lama kemudian, tempat persembunyian Sri Kanti dan juga Dewi Kencana Wungu serta beberapa sosok jin yang menjadi tahanan dari Mandala Alas Wetan itu menjadi gaduh dan tidak lagi aman. Hal itu disebabkan oleh adanya salah satu jin yang tiba-tiba saja mengamuk dan menyerang satu sama lain. Pertarungan antara sesama pelarian pun mulai terjadi yang kala itu membuat Sri Kanti dan Dewi Kencana Wungu merasa khawatir dengan keberadaannya. Entah mengapa sesama tahanan yang sudah dapat melarikan diri itu saling serang satu sama lain, padahal sebelumnya mereka telah sepakat untuk menunggu datangnya bantuan di tempat persembunyian mereka itu. Kera busuk. Dia menggunakan ilmu kesaktiannya untuk membuat makhluk berwujud ular itu kehilangan kesadarannya, Kanti, ujar Dewi Kencana Wungu yang rupanya mengetahui apa yang sedang terjadi saat itu. Jika tiba-tiba aku menyerangmu, bunuh saja aku, Kanti. Lalu pergilah dari tempat ini, karena aku saat itu, aku tidak lagi dapat mengendalikan diriku dan telah kehilangan kesadaranku, imbu sosok Dewi Kencana Wungu yang membuat Sri Kanti terkejut. Ternyata kera pemimpin Mandala Alas Wetan bukanlah makhluk sembarangan. Pantas saja dia dengan mudah dapat membawa kita ke mandalanya untuk dijadikan tawanannya, balas Sri Kanti sambil terus berpikir untuk mencari jalan keluar dari permasalahan baru yang sedang dihadapinya. Ayo Dewi, kita harus segera pergi dari tempat ini sebelum para punggawa dari Mandala ini menemukan keberadaan kita,
Ibu Srikanti yang mulai mengamati keadaan sekitar sambil menentukan arah pelariannya kembali. "Tidak, Kanti. Aku akan tetap berada di sini. Sebaiknya kau pergilah secepatnya. Tinggalkan tempat ini sekarang juga, Kanti," balas Dewi Kencana Wungu sambil memegangi kepalanya dengan tubuh yang mulai gemetar. "Keras sialan," gumam Srikanti yang tahu jika kesadaran Dewi Kencana Wungu telah hilang akibat ilmu yang digunakan Sugali, sang raja dari Mandala Alas Wetan tersebut. Tanpa butuh waktu lama, akhirnya pertarungan yang sangat ingin dihindari oleh Srikanti pun mulai terjadi. Karena sudah kehilangan kesadarannya, sosok Dewi Kencana Wungu pun mulai menyerang Srikanti dengan ilmu-ilmu kesaktiannya. Walaupun tingkat kesaktian Dewi Kencana Wungu tidaklah terlalu tinggi, tapi tetap saja membuat Srikanti kewalahan karena Srikanti tidak dapat menggunakan ajian-ajian yang dimilikinya untuk dapat mengalahkan Dewi Kencana Wungu. Karena Srikanti khawatir serangan yang dikeluarkannya dengan energi penuh akan dapat melukai dan bahkan membunuh putri dari Mandala Tirta Kencana itu. Sementara itu Sudiro, Gatra Pawira, Wanarupa, Mustaka Geni dan Raga Geni serta Kiwana Sela dan Kiwana Taru sudah mulai memasuki Mandala Alas Wetan dan mulai melakukan serangan yang membuat keadaan kerajaan gaib yang dikuasai Sugali, sosok jin kuat dari bangsa Kera itu, terjadi huru-hara. Tidak mau jati dirinya terungkap, Wanarupa atau dengan nama asli Walang Lemaran yang memiliki ilmu kesaktian unik itu ikut merubah dirinya menjadi sosok Sudiro. Hal itu dilakukannya atas seizin dari Sudiro sendiri dan juga demi menjaga identitas dari Wanarupa yang sebelumnya adalah bagian dari Punggawa Mandala Alas Wetan. Wanarupa yang telah mengetahui istana tempat sang Raja Mandala Alas Wetan itu pun langsung mengajak Sudiro untuk menyerangnya. Sementara itu Sudiro meminta kepada Mustaka Geni dan Raga Geni untuk ikut menyerang istana yang ditempati Sugali. Sedangkan Gatra Pawira, Kiwana Sela dan Kiwana Taru diminta untuk melacak jejak Srikanti dengan kemampuan yang dimiliki oleh Kiwana Taru. Dengan kekuatan yang sama persis dengan yang dimiliki oleh Sudiro, Wanarupa pun langsung memporak-porandakan pelataran istana Mandala Alas Wetan dengan ajian Sindung Geni, yang dengan dahsyatnya dapat mengangkat bebatuan dan menjadikannya bola-bola api yang melesat ke arah para prajurit kerajaan yang menghadang mereka. Dengan waktu yang sangat cepat, korban pun berjatuhan di pelataran istana Mandala Alas Wetan yang memaksa para punggawa utama kerajaan bangsa Kera untuk turun ke medan pertempuran. Sudiro yang masih belum mengeluarkan kekuatannya yang sesungguhnya akhirnya berhadapan dengan Pati dari Mandala Alas Wetan, sosok kera berbulu lebat yang berwarna merah menyala dan bersenjatakan palu gada besar itu langsung menyerang Sudiro dengan kekuatan penuh. Sedangkan Mustika Geni dan Raga Geni juga sudah mendapatkan lawan masing-masing yang memiliki kesaktian tinggi. Walang Lemaran yang sudah merencanakan sesuatu pun terus masuk ke dalam istana untuk menghadapi langsung sosok raja dari Mandala Alas Wetan. Dentuman besar pun terdengar membahana ketika tongkat Tirta Bagja beradu dengan gada Wanarimba milik Pati Mandala Alas Wetan yang bernama Pati Palwaga. Sosok makhluk gaib dengan kesaktian tinggi itu terus saja menggempur Sudiro yang sudah menggunakan ajian Trisaka Ajiraga dengan tingkat kelima yang dipadukan dengan ajian Sulur Geni. Kala itu Sudiro sengaja tidak menggunakan ajian Sindung Geni untuk mencari kelemahan lawannya dan menggunakan ajian itu sebagai senjata pamungkas untuk mengalahkan lawannya. Tapi sepertinya rencana Sudiro tidak berjalan sesuai rencana, karena sosok Pati Palwaga memiliki kemampuan hebat dan kesaktian tinggi yang mulai membuatnya kewalahan. Lesakan energi besar dari ayunan palu gada Wanarimba pun mulai menimbulkan luka dalam bagi Sudiro. Padahal selain telah menggunakan bedong mayit, Sudiro juga melapisinya dengan sisik emas Nagawana yang seharusnya mampu melindungi tubuhnya dengan baik. Tapi sepertinya kekuatan dari palu gada Wanarimba sangatlah besar dan tidak mampu dibendung oleh sisik emas Nagawana dan juga bedong mayit. "Hanya itu kemampuanmu anak muda," ujar sosok Pati Palwaga yang mengetahui jika Sudiro mulai kehabisan energi dan sudah mendapatkan luka dalam. "Ternyata nama besarmu tidak sebanding dengan kesaktianmu. Jika saja rajaku mengizinkanku untuk langsung membunuhmu waktu itu, maka Mandala ini akan aman dan tidak akan terjadi kerusuhan saat ini."
imbu sosok Pati Palwaga sambil menghimpun kekuatan besarnya untuk mengakhiri pertempuran sengitnya itu. Mengetahui jika lawannya sedang menghimpun kekuatan besar untuk melakukan serangan pamungkasnya, Sudiro pun langsung menggunakan ajian Sabandung Hiji dan mulai kembali menyerang sambil mempersiapkan ajian Trisaka Ajiraga pada tingkat tertingginya. Walaupun serangan-serangan yang diluncurkan Sudiro tidak mampu melukai tubuh Pati Palwaga, tapi Sudiro merasa tenang karena ajian Trisaka Ajiraga miliknya sudah mencapai tingkat ke-9 yang merupakan tingkat tertinggi dengan energi besar yang dengan cepat ada pada tubuh Sudiro. Inilah saat-saat yang aku nanti-nantikan, Sudiro. Akhirnya aku bisa kembali menggunakan kekuatanku yang sesungguhnya, ujar sosok Tirta Bagja yang mulai menyatu dengan tubuh Sudiro. Jangan senang dulu, Ki. Kita tidak akan melakukan Twikrama di sini sekarang, balas Sudiro yang langsung disambut dengan tawa menggelegar dari sosok Tirta Bagja. Baiklah Diro, ini saja sudah membuatku senang hari ini, balas sosok Tirta Bagja yang tubuhnya telah menyatu sempurna dengan tubuh Sudiro. Tidak mungkin. Siapa kau sebenarnya, Sudiro? Tanya Pati Palwaga yang merasa sangat terkejut ketika merasakan energi besar dari Sudiro yang telah berubah wujud kala itu. Tubuh tegap Sudiro terlihat semakin membesar dengan muncul sisik merah kehitaman yang membalut tubuhnya serta muncul 2 sungut di bagian atas kepalanya. Selain itu, pancaran energi besar pun terasa panas hingga membuat Pati Palwaga melompat mundur. Tapi semuanya sudah terlambat bagi Pati Palwaga yang juga sudah bersiap untuk melesakkan serangan pamungkasnya. Ketika sosok Patu dari Mandala Alas Wetan itu melompat mundur, Sudiro dengan kecepatannya yang tidak dapat dilihat oleh Pati Palwaga pun langsung melesat dan mengayunkan pukulan berisi energi panas itu ke wajah Pati Palwaga. Pukulan dan tendangan dengan energi besar serta kecepatan tinggi yang terus disarangkan Sudiro ke tubuh Pati Palwaga pun mulai membuat sosok Pati bertubuh besar dengan bulu merah lebat itu terjungkal dan memuntahkan darah segar dari mulutnya. Pati Palwaga yang awalnya menganggap remeh Sudiro pun sudah terluka parah hingga kehilangan energi besar yang sudah dia himpun sebelumnya. Tirta Bagja yang merasa masih belum puas menghajar lawannya pun kembali melesat dan membawa tubuh Sudiro untuk menghantamkan tinju ke bagian perut makhluk berbulu lebat itu dan disusul dengan menghantamkan pukulan ke arah atas yang menerjang dagu Palwaga hingga sosok makhluk berkekuatan besar itu melayang dan jatuh terhempas kembali ke tanah. Izinkan aku memakan mustika dari Pati Keparat itu, Diro, ujar Tirta Bagja yang meminta izin kepada Sudiro untuk mengambil kekuatan dari mustika kerahutan Alas Wetan tersebut. Lakukan sesukamu, Ki, asal kau tidak lagi mengambil tumbal dari manusia, jawab Sudiro yang disambut tawa menggelegar dari Tirta Bagja. Setelah dapat menghabisi Pati Palwaga dan mengambil mustika kesaktiannya, Sudiro dengan tubuh besar berkulit ular yang memancarkan energi besar itu langsung melesat menuju ke tempat pertempuran Wanarupa. Tapi kala itu, Sudiro dibuat terkejut ketika ada 2 sosok kera besar yang sama-sama memiliki kesaktian tinggi sedang bertarung dengan sengit. Sudiro yang sudah tahu rencana dari Wanarupa pun hanya diam terpaku melihat jual beli serangan dari kedua sosok kera besar yang salah satunya adalah sosok Wanarupa. Di palagan yang berbeda, Mustika Geni dan Raga Geni menunjukkan tajinya dengan menghabisi pasukan dari Mandala Alas Wetan dan juga membuat para punggawa kerajaan gaib tersebut kocar-kacir dengan serangan-serangan yang mereka berdua lakukan. Sementara itu, Gatra Pawira, Kiwana Sela dan juga Kiwana Taru telah berhasil menemukan Sri Kanti yang sedang terlibat pertarungan hebat. Gatra Pawira dan yang lainnya yang tidak ingin kehilangan Sri Kanti pun langsung berdiri di tengah pertarungan untuk menggantikan Sri Kanti berhadapan dengan Dewi Kencana Wungu. Gadis itu sedang kehilangan kesadarannya, Wira. Jangan sampai kau melukainya. Dia bukanlah makhluk jahat, tapi dia adalah korban penculikan dari Raja Kerasialan itu, ujar Sri Kanti yang menjelaskan sosok Dewi Kencana Wungu kepada Gatra Pawira. Baiklah Kanti, serahkan Dewi yang cantik ini kepadaku. Aku akan membuat kesadarannya kembali lagi, balas Gatra Pawira yang langsung membuat Kiwana Sela dan Kiwana Taru mundur dari tengah palagan dan memilih untuk berada di samping Sri Kanti. Maafkan atas kecerobohan yang telah aku lakukan, Ki, ujar Sri Kanti sambil memandang ke arah Kiwana Sela dan Kiwana Taru.
Kami berdualah yang harusnya meminta maaf kepadamu, Kanti. Sebagai pengawalmu, kami telah gagal menjalankan tugas. Balas Ki Wanasela yang disambut anggukan kepala oleh Ki Wanataru. Setelah berbincang-bincang dengan Ki Wanasela dan Ki Wanataru, Srikanti pun kembali mengirimkan pesan kepada Sudiro. Srikanti mengabarkan jika dirinya saat ini sudah bersama Ki Wanasela dan Ki Wanataru serta Gatra Pawira. Srikanti juga meminta kepada Sudiro untuk segera melumpuhkan raja dari Mandala Alas Wetan agar pengaruh sihir yang sedang merasuki pikiran Dewi Kencana Wungu menghilang. Tapi semua itu terasa sulit untuk dilakukan oleh Sudiro karena pada saat yang bersamaan sosok Wanarupa telah menjelma menjadi sosok Sugali, raja dari Mandala Alas Wetan. Hal itu dapat dilakukan oleh Wanarupa setelah dirinya berhasil mengambil palu gada yang menjadi senjata pusaka dari Sugali. Pertarungan dua sosok kera besar yang sama-sama memiliki kekuatan besar itu pun menjadi pemandangan menarik bagi Sudiro yang masih berwujud manusia dengan kulit ular berwarna merah dengan sisi kehitaman. Sebenarnya Sudiro pun ingin segera menuntaskan pertarungan tersebut, tapi Sudiro yang tahu akan maksud dari Wanarupa memilih untuk menjadi penonton yang berdiri tidak jauh dari pertempuran dua makhluk gaib tersebut. Apakah kau tahu manakah sosok raja dari Mandala Alas Wetan yang asli, Diro? Tanya sosok Tirta Bagja yang mulai gelisah karena ingin segera ikut terlibat dalam pertarungan tersebut. Aku tahu, Ki, tapi biarkan Wanarupa menyelesaikan tugasnya karena dia sudah menunggu pertempuran ini selama ratusan tahun lamanya. Balas Sudiro menjelaskan. Setelah yakin jika Wanarupa yang sedang menjelma menjadi sosok Sugali dapat menuntaskan dendamnya kepada sosok dari Raja Mandala Alas Wetan itu, Sudiro pun langsung pergi meninggalkan Palagan, tempat dua sosok makhluk gaib berwujud kera itu bertarung. Dengan kecepatan yang luar biasa, Sudiro pun menghampiri Mustika Geni dan juga Raga Geni untuk pergi ke tempat Srikanti dan Ki Wanasela serta Ki Wanataru dan juga Gatra Pawira berada. Sesampainya Sudiro di tempat Srikanti berada, Sudiro pun disambut dengan wajah tegang dari Ki Wanasela dan juga Ki Wanataru serta Srikanti dengan wajah tegang. Pasalnya kedatangan Sudiro dengan energi besarnya itu membuat semua makhluk di tempat itu merasa mendapat ancaman karena tidak mengetahui jika itu adalah sosok Sudiro. Biar aku yang menyadarkannya, Wira, ujar Sudiro yang membuat Gatra Pawira mundur dari pertempurannya. Tidak butuh waktu lama, Sudiro yang memiliki kecepatan tinggi serta kekuatan dahsyat pun langsung memasukkan butiran pasir panas ke dalam tubuh Dewi Kencana Wungu. Hal itu awalnya membuat Srikanti marah, tetapi karena Gatra Pawira mengatakan jika sosok manusia berkulit ular merah itu adalah Sudiro, barulah Srikanti dan juga Ki Wanasela serta Ki Wanataru merasa lega. Butiran pasir panas yang masuk ke dalam tubuh Dewi Kencana Wungu pun langsung menyerang energi sihir yang mengambil alih kesadaran sang Dewi, lalu menghancurkannya dari dalam. Setelah itu tiba-tiba saja Dewi Kencana Wungu terdiam dan mulai merasakan kesakitan sambil beberapa kali memuntahkan darah kental yang berwarna merah kehitaman. Setelah itu Dewi Kencana Wungu pun jatuh tersungkur dan langsung ditolong oleh Gatra Pawira yang dengan sigap langsung melompat dan menangkap tubuh sang Dewi. Setelah Dewi Kencana Wungu tersadar, barulah Sudiro memberinya energi murni untuk memulihkan luka dalamnya akibat gesekan pasir api yang tadi masuk ke dalam tubuhnya. Menyadari jika tubuhnya sedang berada di pelukan Gatra Pawira, Dewi Kencana Wungu pun terlihat tersipu malu sambil mengucapkan terima kasih kepada sosok Gatra Pawira yang memang terlihat gagah dan juga tampan. Kau tidak hanya dapat terbebas dari jerat kerasialan itu, Dewi, tapi sepertinya kau juga mendapatkan calon pangeranmu, ujar Srikanti sambil berjalan mendekat ke arah Sudiro. Sudiro yang tubuhnya mendapatkan sentuhan dari Srikanti pun langsung melepas Tirta Bagja dari tubuhnya hingga dia kembali ke wujud aslinya, dan dengan penuh kebahagiaan Sudiro pun langsung memeluk Srikanti sambil terus meminta maaf atas apa yang telah menimpa dirinya. Sudahlah Mas, aku malu dengan Ki Wanasela dan Ki Wanataru serta yang lainnya, bisik Srikanti melalui telepati yang hanya dapat didengar oleh Sudiro. Aku ingin sepertimu, Kanti, hidup bahagia bersama kekasih yang memiliki rasa welas asih seperti suamimu itu, balas Dewi Kencana Wungu yang terlihat tersipu malu setelah memandang Gatra Pawira. Setelah semuanya selesai, tiba-tiba saja muncul sosok Raja Kera penguasa Mandala Alas Wetan yang membuat Sudiro dan yang lainnya bersiaga.
Tapi sosok yang baru saja datang itu adalah sosok Wanarupa yang telah berhasil mengalahkan sosok Sugali. "Kau baik-baik saja Wanarupa?" tanya Sudiro yang membuat Srikanti, Dewi Kencana Wungu, Gatra Prawira, dan yang lainnya terkejut. "Iya Diro, tapi makhluk terkutuk itu berhasil melarikan diri dengan bantuan dari sosok wanita berjubah hitam," jawab Wanarupa menjelaskan. "Maafkan aku tidak dapat merubah wujudku ke wujud asliku, karena dengan wujud inilah aku akan kembali membangun kerajaanku yang telah direnggut oleh Sugali atau Wanara alas wetan," imbu Wanarupa sambil melihat ke arah Gatra Prawira, Kiwanasela, Kiwanataru, Mustika Geni, dan juga Raga Geni. "Bukankah dia musuh kita, Mas?" tanya Srikanti lewat telepatinya kepada Sudiro. "Ceritanya panjang, Kanti. Nanti akan aku jelaskan di Lembah Balulang," balas Sudiro menjelaskan. "Jadi, apakah kau akan tinggal di Mandala ini Wanarupa?" tanya Gatra Prawira yang berdiri tegak di samping Dewi Kencana Wungu. "Benar sekali saudaraku," jawab Wanarupa sambil menganggukkan kepalanya. "Suatu saat aku akan mengunjungi kalian jika aku telah berhasil membangun kembali kerajaanku." "Lalu kemanakah perginya sosok rasialan itu, Ki?" tanya Srikanti yang membuat Wanarupa terkejut. "Tubuh lemahnya tiba-tiba saja disambar oleh sosok perempuan berjubah hitam, lalu dengan cepat menghilang dengan ajian Panglimunan, Nyai," balas Wanarupa menjelaskan. "Apakah perempuan tua itu memakai tusuk rambut besar berwarna emas di kepalanya, Ki?" tanya Srikanti yang sepertinya tahu siapakah sosok yang telah menyelamatkan Sugali atau Wanara alas wetan itu. "Benar, Nyai. Apakah Nyai tahu siapakah sosok perempuan itu?" tanya Wanarupa yang merasa penasaran dengan sosok yang telah menyelamatkan musuh terbesarnya itu. "Dia adalah Nyai Sukma Ayu, penguasa kerajaan gaib di alas mati," balas Srikanti yang membuat Wanarupa dan Sudiro terkejut mendengarnya. "Apa kau yakin jika sosok perempuan berjubah hitam itu adalah Nyai Cenil atau Nyai Sukma Ayu, Kanti?" tanya Sudiro yang masih penasaran dengan kebenaran dari perkataan istrinya itu. "Perempuan iblis penguasa alas mati itu sempat mendatangiku ketika aku berada dalam penjara gaib di mana aku dikurung, Mas," jawab Srikanti sambil mengepalkan kedua tangannya. Ingatan Srikanti sempat kembali ke masa lalu di mana dia berhasil diperdaya oleh sosok Nyai Sukma Ayu yang akhirnya membuat Srikanti memutuskan untuk bersekutu dengan sosok tersebut untuk menghabisi nyawa Cokro yang kala itu telah menjadi suaminya. "Sudahlah Kanti, untuk Nyai Sukma Ayu kita harus nanti. Yang terpenting saat ini adalah kita harus mengantarkan Dewi Kencana Wungu kembali ke mandalanya," ujar Sudiro sambil mengusap pundak Srikanti. "Jika keputusanmu untuk tetap tinggal di sini, maka kami pamit undur diri dulu Wanarupa. Semoga kau dapat kembali membangun kerajaanmu dan menjadi sosok raja yang dapat mengayomi rakyatnya," imbu Sudiro kepada Wanarupa. Setelah rombongan Sudiro pergi, Wanarupa yang masih berwujud Sugali atau Wanara alas wetan itu langsung mengumpulkan para punggawa kerajaan yang tersisa dengan mahkota kerajaan serta pusaka palu gada milik Sugali. Wanarupa pun memberi pengumuman kepada rakyat dari Mandala alas wetan jika kekuasaan dari Mandala tersebut akan diserahkan pada sosok raja baru. Dan di saat itulah Wanarupa yang masih berwujud Sugali atau Wanara alas wetan menyerahkan secara langsung mahkota kerajaan dan pusaka palu gada itu kepada sosok yang dibuat oleh Wanarupa dengan ilmu kesaktiannya. Sosok yang hanya sebuah bayangan itu pun menerima mahkota dan juga palu gada yang menjadi simbol kekuatan dari Mandala tersebut. Setelah itu Wanarupa yang masih menjadi sosok Sugali masuk ke dalam istana dan merubah wujud aslinya menjadi sosok Walang Limaran atau sosok Wanarupa itu sendiri, lalu duduk di singgasana besar milik Wanara alas wetan. Sementara itu kedatangan Sudiro, Srikanti, Gatra Prawira dan Dewi Kencana Wungu serta Kiwanasela, Kiwanatanu dan Mustika Geni serta Raga Geni pun disambut dengan baik oleh raja dari Mandala Tirta Kencana yang bernama Kisabda Tirta. Setelah menjelaskan apa yang terjadi di Mandala alas wetan dan menyerahkan kembali Dewi Kencana Wungu, Sudiro dan Srikanti serta yang lainnya pun langsung berpamitan kepada penguasa Mandala air itu. Tapi Dewi Kencana Wungu yang sudah jatuh hati pada Gatra Prawira pun ingin ikut bersama Srikanti karena dirinya tidak ingin jauh dari Gatra Prawira.
Adinda Kencana Wungu sepertinya sedang jatuh cinta, Ki, sehingga dia tidak rela jika pujaan hatinya pergi meninggalkannya saat ini, ujar Srikanti yang membuat Dewi Kencana Wungu tersipu malu. Tidak mengapa, Nyai. Siapapun lelaki yang menjadi pilihan hati putri kami, maka kami sebagai orang tua akan merestui hubungan mereka, balas Ki Sabda Tirta dan istrinya yang bernama Nyai Kencana Murni. Tunggu apa lagi, Wira? Saud Sudiro yang membuat sosok kesatria seperti Gatra Prawira terlihat gugup dan wajahnya merah karena merasa malu. Jika kau mau, aku akan melamarkan Dewi Kencana Wungu untukmu hari ini juga, Wira. Imbu Sudiro yang langsung disambut senyum bahagia dari Dewi Kencana Wungu. Setelah memberikan jawaban, akhirnya Sudiro dan Srikanti serta sahabat-sahabatnya yang lain akhirnya menunda perjalanan mereka untuk kembali ke lembah Balulang. Dengan rasa senang, akhirnya Sudiro pun melamarkan putri kerajaan dari Mandala Tirta Kencana untuk dipersunting Gatra Prawira. Srikanti yang ikut merasa bahagia pun segera mengabari Nyai Semala dan Aba Uta. Lalu Sudiro pun meminta Musteka Geni, Raga Geni, Kiwana Sela dan Kiwana Taru untuk menjemput Aba Uta, Nyai Semala dan juga Widanu. Sebagai orang yang sangat dihormati dan sudah dianggap sebagai orang tua dari Sudiro dan juga Gatra Prawira, Aba Uta pun diminta datang ke Mandala Tirta Kencana untuk menjadi saksi pernikahan Gatra Prawira dengan Dewi Kencana Wungu. Setelah beberapa hari berada di Mandala Tirta Kencana, Aba Uta, Sudiro, Srikanti, Nyai Semala dan Widanu serta yang lainnya pun kembali ke lembah Balulang. Tapi di tengah perjalanan mereka pun dihadang oleh pasukan dari kerajaan gaib Alas Mati yang memang sudah menunggu kedatangan dari Sudiro dan yang lainnya. Tapi semua itu bukanlah hal sulit bagi Sudiro serta Aba Uta. Hanya dalam waktu singkat, mereka dapat membuat pasukan dari kerajaan Alas Mati kocar-kacir dan pergi meninggalkan jalur gaib yang menjadi tempat pertempuran singkat tersebut. Masalah baru pun terjadi ketika apa yang dilakukan oleh Sudiro dan Aba Uta dilaporkan oleh Mandala Alas Mati kepada penguasa kerajaan Laut Selatan. Pemimpin kerajaan Alas Mati itu menuduh jika pasukannya yang akan pergi ke Mandala Alas Wetan dicegat oleh rombongan Sudiro lalu dibantai. Hingga banyak korban berjatuhan dari kerajaan gaib tersebut. Peperangan antara manusia melawan sosok makhluk gaib dari penguasa wilayah Laut Selatan pun hampir terjadi. Walaupun Sudiro dan Aba Uta tidak merespon sama sekali tuduhan yang dilayangkan oleh kerajaan Alas Mati tersebut. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.